Hijin. Masalah kita tidak boleh diketahui oleh si anjing itu. Hijin buka pintu. Xiao Jin. Oh, ternyata si anjing yang terus mengejarku. Siapa dia? Dia yang paling tidak berguna di pabrik ayahku. Aduh, lihatlah dia. Terima kasih telah merawat kekasihku selama 3 tahun. Maukah aku menyelundupkan pakaian dalamnya untukmu? Maukah aku memberikan milikku juga untukmu? Cepat pergi. Kamu sih tidak berguna mengganggu anak perempuanku lagi. Bagaimana mungkin anak perempuanku menyukaimu? Mereka berdua ada di dalam. Itu bukan urusanmu, cepat pergi. Apakah hati yang tulus harus diperlakukan seperti ini? Apakah tidak punya uang begitu memalukan? Tidak punya uang. Kamu bahkan tidak layak untuk hidup, tidak layak. Tidak punya uang itu memalukan. Bahkan game buruk pun menggangguku. Siapa yang mau aku? Mungkinkah aku bisa menjual peralatan dalam game menjadi uang di dunia nyata? Benar, ini bukan mimpi. Berusahalah menjadi orang terkaya. Taruhkan jiwamu sebagai taruhan. Kaya-kaya. Menghabiskan begitu banyak uang. Tidak juga menikmati berapa ini. Ini 8.900. Bagaimana dengan ini? Ini 23.000. Ini juga bagus, aku akan mengeluarkannya untuk melihat. Boleh. Jangan lihat lagi. Aku datang untuk berbelanja. Lihat baik-baik, ini toko barang mewah. Cepat pergi, jangan paksa aku bertindak. Mener, dia benar. Perlu kamu ikut campur. Lalu bagaimana jika aku bisa membelinya? Kamu tidak akan mampu membelinya. Jika kamu bisa membelinya, aku akan berlutut padamu. Baik. Ini. Bungkus semuanya. Total belanja 125.800 yuan. Gimana? Kasih tahu ya. Jangan meremehkan orang ini buat kamu. Kamu kaya ya? Xiao Pen, Ada apa, Mama? kamu baru transfer 50.000 yuan ke aku. Dari mana uangnya, cara dapat uangnya? Tenang aja. Uang 600.000 yuan udah masuk ke rekening. Dapat lagi 600.000 yuan. Saatnya ganti baju. Jangan biarkan mereka meremehkanku lagi. Aku bilang Xiao Cao, bajumu kelihatannya mahal ya. Gimana bisa beruntung banget? Beruntung apa, ini kemampuan. Cuma aku dulu rendah hati aja. Bualan? Ayah lihat, dia pasti ngomong buat kita denger. Omongannya. Jangan dipikirin. Dia cuma beli baju baru buat pamer aja. Enggak kok. Aku lihat dia kemarin ke toko barang mewah. Keluar banyak uang. Jangan-jangan dia emang kaya. Caoi. Kok kamu ada di rumahku? Caoi, Kok kamu ada di rumahku? kamu lupa ya aku punya kunci rumahmu. Aku lalai udah bilang sama kamu. Kita udah selesai, jangan datang lagi. Apen. Kamu tahu kan aku dipaksa, aku cuma suka sama kamu. Aku nggak suka seharian dipaksa kok. Ayahku bilang pabrik butuh uang.
Lu Chengtian itu bisa bantu pabrik. Ayahmu pakai kamu sebagai tawar-menawar. Dia nawarin aku ke Lu Chengtian. Tapi aku cuma suka sama kamu, aku cuma mau sama kamu. Terus aku harus bantu gimana? Cuma butuh 1 juta yuan untuk lewati masa sulit. Tapi aku sekarang nggak cukup, cuma ada 600.000 yuan. 600.000 yuan juga bisa. Apain kamu lagi transfer uangnya? Kok kamu mahal banget? Caoi, maksudmu apa? Hei Jin, mau barang bekas? Kamu mau aku? Yang dicari ya kamu. Gak punya kemampuan, ya udah, masih pura-pura. Iya, aku memang nggak punya kemampuan. Kamu begitu lengket sama aku. Siapa yang lengket sama kamu? Apakah kamu kecanduan jadi anjing peliharaan? Lepasin aku, kamu bikin aku sakit. Minta maaf atas perasaan selama ini. Yang harus minta maaf itu kamu. Aku baik hati balik cari kamu, kamu harusnya berlutut dan sujud sama aku. Sama aja sifatnya. Jijik banget, kamu pantas ngatain bapakku. Dulu aku suka sama kamu benar-benar buta. Kayak kamu anjing aja nggak mau. Kamu, Karena pernah suka sama kamu. Cepat pergi, jangan bikin aku jijik di sini. bapak si brengsek itu menghina aku. Tunggu sebentar. Putriku, ada apa ini? Si anjing peliharaan itu bilang aku barang bekas. Bilang aku anjing aja nggak mau. Si sampah ini. Kira keluarga Hi gampang ditindas. Besok aku akan kasih dia pelajaran. Xiao Chao, jam berapa belum kerja? Pabrik kalian Pak Hising. Bibi Chai, kamu kenal dekat sama Pak Hia? Ia bilang sama dia akan dapat masalah. Apa ini, kenapa nggak kerja? Kamu tahu nggak? Apa akibatnya kalau nggak disukai orang? Siapa kamu bisa ngajar aku? Kalau nggak kerja gaji bulan ini. Jangan harap. Lagian juga nggak bisa bayar gaji, siapa bilang? Kai, ini pasti kamu yang mulai. Caoi bilang mau ajak mereka cari uang banyak. Perkataan gitu kalian percaya? Dia dulu gimana? Kalian juga tahu. Ngejar anakku nggak bisa bisnis, juga selalu paling bawah. Kayak kamu HMPH pantas aja. Manajer Hi. Di HP aku. Video menarik. Mari kita lihat. Saya tidak takut. Apakah pabrik sebesar ini bisa membuatku takut? Putri kesayanganmu. Dan video aksi Lu Chengtian. Ada di ponselku. Mau lihat? Mau. Apa yang kamu inginkan? Bayar gaji semua orang. Caoi, kamu juga tahu. Sekarang bisnis pabrik tidak baik, gaji banyak orang. Sekali bayar lebih dari 1 juta kamu mau bunuh aku. Bukan urusanku, Direktur Hi. Saya hanya memberi kamu 10 detik. Kalau tidak, putri kesayanganmu akan terkenal di seluruh internet. Baiklah, saya setuju. Lebih keras semua orang tidak dengar. Besok pagi. Semua orang ke bagian keuangan ambil gaji. Baik. Tidak ada urusan lagi, saya pergi. Cari cara. Buat dia mati. Peralatan biasa. Sudah cukup baik. Paling tidak dijual 1 juta. Caoi Caoi. Tidak menyangka sial di dunia nyata. Beruntung di game. Saudara ini, Suan Tian Hanbing kamu jual tidak? Jual ke saya bayar 2.000 now. Maaf, saya belum mau jual. Begini saja saya bayar 3.000 tunai. Tidak bisa lebih, saya tidak mau jual, semua dijual 43.210. Apakah kamu tidak mengerti? Kalau bukan karena saya butuh ini, untuk upgrade peralatanku. Kamu pikir saya mau minta tolong? Bukan saya yang minta kamu beli. Saya tidak mau jual. Hidup selamanya. Saya juga bisa dapatkan siapa yang peduli. 3.000 juga berani minta ke saya jual ke sistem dapat lebih banyak. 1.185.000.
Kalau ada beberapa lagi saya bisa kaya. Saya juga bisa dapatkan. Saya juga bisa main semalaman. Bibi Chai. Xiao Chao, hari ini cuacanya bagus di luar, kamu keluar jalan-jalan. Baik, lihat wajahmu yang kecil ini. Lagi semalaman gak tidur ya, kamu keluar jalan-jalan. Makan dulu, pulangnya tidur nyenyak. Kamu anak muda, harus ada gaya anak muda. Tenang saja. Wah, ini bukan Chao ya. Mau pergi kemana? Pergi kemana ada hubungannya sama kamu? Halo Parman Chengtian. Kamu sama Xiao Jin lagi bareng ya? Iseng-iseng bawa dia keluar refreshing. Bagus, kalian berdua cocok. Saya nggak ganggu kalian lagi. Ini ngomong apa sih? Awalnya moodnya bagus. Sebentar lagi mau bawa Xiao Jin ketemu beberapa klien. Gak nyangka ketemu lalat. Kamu bilang siapa lalat? Choi, kamu sampah. Kok masih nempel terus sih, saya kasih tahu ya. Jauhin Xiao Jin, cepat pergi. Sobat, Saya bilang cewek ini meskipun genit. Tapi ya begitu-begitu aja. Sampai segitunya nggak bisa move on. Kamu mikir terlalu jauh, saya cuma keluar makan. Omonganmu sendiri percaya nggak? Sudah mikir belum? Atau Soyo Yang Bake. Tian gimana nih Tian? Mundur, mobilnya kejepit kaki. Kamu nggak apa-apa. Tian, saya takut anak ini cari masalah sama kamu, gasnya terlalu keras. Cari masalah sama saya, dia pantas. Ayo perkenalkan sama teman-teman. Ini si anjing peliharaan Hejin. Keren banget. Panggil Kak Chow. Ayo. Ceritain Kak Chow, kita sehebat apa? Hebat apa sih? Dia cuma anjing peliharaan. Kayak lalat nempel terus nggak bisa diusir. Nggak lain cuma mau makan enak. Sawi. Anjing peliharaan yang makan enak. Pa Banget. Hari ini tunjukin sama kalian semua. Ayo sujud. Jilat sepatuku sampai bersih. Kalau jilatannya bagus, ada hadiah buatmu. Diam kau. Ini lebih seru daripada nonton film. Cepat jilat. Berani muntahin, aku pukul dia. Hari ini kita berdua bakal berantem di sini by dia lihat bake. Hari ini kita berdua bakal berantem di sini by dia lihat bake. Sawi. Buka matamu yang besar itu, lihat baik-baik. Tian, nanti malam aku bakal melayanimu dengan baik. Hejin gak nyangka kamu sehina ini, gak nyangka kamu begini. Kalian semua ingat, catat baik-baik hari ini. Aku pasti bakal balas dendam. Bagus. Aku tunggu sampai kamu jadi bos besar. Balik lagi cari aku. Kembalikan lihat ini. Di HP ini selain game, semua fotonya Hejin. Suka koleksi YA. Atau cuma cari kehidupan spiritual. Biosaka Suru Kamu koleksi. Sudah sampah kayak gini. Biarkan dia mati sendiri. Aku pasti bakal bikin kalian bayar. Waktunya tiba. Mr. Chow, orang kayak gini beneran gak ada. Ini nggak cocok ya, yang ini nggak cocok.
Kamu datang lagi, lihat dirimu nggak ada bentuknya. Nggak ada kemampuan, udah bilang nggak perlu, kamu ngapain kamu datang lagi? Aku cuma mau cari kerja. Kamu mau cari kerja, apa bisa ngapain lagi? Jangan bikin ribut di sini, oke? Kayaknya kamu mau nyari orang kaya ya? Orang kaya mana yang mau sama kamu? Kalau nggak pergi, aku bakal pukul. Berhenti, orang ini aku mau. Mau nggak bantu aku? Ya, Panggil manajer pabriknya. Caohi dari pabrik keluarga Hia. Ini pasti Caohi Caohi dari dari pabrik pabrik. Kamu keluarga ngapain bikin ribut di sini? Pabrik yang nggak bisa berkembang. Ada hubungannya sama kamu, apa kamu mau kasih uang ya? Betul, aku mau beli pabrik ini. Hahaha, pabrik kita udah bertahun-tahun nggak bisa maju. Seseorang yang kalian tekan-tekan. Si pecundang yang sudah terkenal ini. Datang untuk menghina kami, kalau kau bisa beli pabrik ini. Aku akan menganggapmu sebagai leluhur, jangan buang waktu, pukul dia. Ah, kenapa kalian diam saja? Ayo. Apa yang kalian lakukan, Pak Direktur? Dia mau beli pabrik kita. Benar, ini uang mukanya. Sepertinya kau serius mau beli pabrikku. Benar. Uangmu ini memang cukup untuk beli pabrikku. Tapi kau masih muda. Sudahkah kau pikirkan apa yang akan kau lakukan setelah membelinya? Kalau aku tidak salah ingat, kau selalu berada di posisi terbawah di industri ini. Aku di bawah karena Sihi itu. Meskipun kau tidak di bawah, lalu apa? Apakah kau pikir kau tahu segalanya tentang pabrikku? Dan tentang industriku? Tenang saja, Pak Direktur Liu. Sejak aku bilang mau balas dendam. Pabrikmu ini. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Itu adalah hasil jerih payahku selama bertahun-tahun. Aku sarankan kau lupakan saja. Menurut yang aku tahu, Pak Direktur Liu, kau tidak bisa membayar gaji. Aku juga benci keluarga Sihi itu. Dibandingkan dengan pabrik mereka, kita seperti telur melawan batu. Meskipun aku memandang rendah mereka dan melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Asalkan kau jual sebagian sahammu padaku. Aku pasti bisa mengalahkan Sihi itu. Aku sarankan kau berjalan-jalan dulu. Lihat-lihat lagi sebelum membuat keputusan. Hei, ambil ini. Pasti akan berguna. Siapa kalian? Dilarang masuk ke sini. Kami dikirim oleh Pak Direktur Liu. Siapapun tidak boleh. Wakil Direktur, ada masalah, Pak Direktur Liu mengirim 2 orang. Untuk memeriksa gudang apa? Menurut Pak Direktur Liu, sekarang pekerjaan pengembangan seharusnya menjadi tanggung jawab Wakil Direktur. kalau begitu, alasan pabrik mereka merugi adalah karena ada masalah internal. Padahal ini pabriknya Direktur Liu tapi dikendalikan orang lain. Biarkan pabrik ini hidup kembali. Kamu punya cara apa? Kamu meremehkanku. Sudah bekerja bertahun-tahun. Kamu mau? Ganti orang, ganti darah. Apa yang terjadi, Direktur Su? Ada 2 orang masuk ke gudang nomor 3. Wanita itu terlalu hebat. Kami sama sekali tidak bisa menahan, dasar kalian sampah. Direktur Su. Kalau ini satu pabrik, kenapa di sini kamu blokir? Dengar ya, nak. Di pabrik ini, apa yang aku bilang itu yang berlaku. Benarkah, Lao Su? Aku percaya padamu tapi kamu malah bikin klik di sini. Lao Liu. Semua mau ikut perintahku. Tidak lagi marga Liu. Sekarang mulai. Pabrik ini marga Cao. Siapa? Aku. Xiao Cao. Bisa dikirim, kamu tidak mau lihat. Tidak perlu, aku sudah suruh orang jaga. Asal peralatan baru bisa masuk pabrik. Produk baru pasti lancar. Seharusnya tidak ada kesalahan. Wah. Berhasil, haha. Pemuda yang hebat. Dengan kamu di sini aku tenang. Serahkan padamu.
Tidak bisa angkat kepala. Kamu dengar tidak, pabrik kita bulan ini tidak bisa bayar gaji karena pabrik sebelah merebut bisnis kita. Ya, aku dengar direktur pabrik itu adalah Chaoi dari pabrik kita dulu. Benarkah berarti pabrik kita hancur? Bicara apa sih? Ayah lihat orang-orang itu bergosip lagi. Kamu tidak mau urus. Kamu masih berani bilang. Sudah lama dengan Lu Chengtian masih tidak bisa dapatkan dia. Pikirannya tidak ada padaku. Aku bisa apa? Sudahlah. Nanti aku kenalin orang lain ke kamu. Yah, aku dengar. Orang yang baru-baru ini merebut bisnis kita adalah Chaoi. Dia cuma sampah. Sungguh sial. Bagaimana kalau kita temui dia? Minta maaf, dia kan suka sama aku. Lagi-lagi dia tekan keluarga kita. Hah, aku minta maaf sama dia. Dia itu apa sih? Tapi sekarang dia juga punya uang. Dulu dia ngejilat aku begitu rupa. Kita lembutin dia pabriknya. Bukankah itu jadi milik kita? Wah, Lama tak jumpa Lauhi datang. Bawa banyak barang, buat apa mau minta maaf? Ah, Direktur Liu bilang apa? Ayahku datang tentu mau ketemu menantunya. Sekalian bawa oleh-oleh. apa-apa kemarin kamu pukul kepalaku? Kamu lupa dendam itu. Dulu itu salah Xiao Jin. Tapi kamu juga nggak perlu ingat lama-lama. Lagi pula Xiao Jin masih suka sama kamu. Jangan, Xiao Chao. Nggak tahan sama suka anakmu. Ingat makan gak ingat dipukul. Aku kasih tahu jangan terlalu sombong. Aku datang itu kasih muka. Sudah, aku gak suka orang yang berisik. Kamu. Chaoi, kenapa kamu bisa begitu? Pergi. Xiao Chao nggak mau kalian pelan-pelan ya. Tunggu bawa barangnya. Nanti bilang kita terima hadiah. Itu nggak baik. Chaoi, kamu tunggu saja. Suatu hari nanti aku akan bikin kamu bayar. Barusan kamu bilang orang itu tekan kalian. Iya kan, iya. Dia cuma orang kaya baru. Kalian terlalu hati-hati. Dia tekan kalian rugi berapa? Apalagi ada aku. Yah, dia cuma anak kampung. Orang itu layak kamu takutin. Kayaknya nggak layak. Tapi, hati-hati itu penting. Kalian ini terlalu penakut. Sedikit-sedikit. Langsung panik. Maukah kamu bantu aku menanganinya? Aku akan mengirim orang untuk membereskannya. Tunggu dulu. Kapan aku bilang mau menanganinya? Kamu yakin nggak mau memaafkannya? Penderitaan yang aku alami mana mungkin gampang memaafkannya. Pantas nggak sih dia? Dokumen yang aku minta kamu cari sudah kamu cari. Semua ada di sini. Meskipun aku nggak tahu mau ngapain kamu, tapi aku harap kamu bisa menyesuaikan kemampuan. Lihat, ini semua adalah catatan transaksi barang terlarang keluarga He. Selama ini mereka selalu mengandalkan uang untuk menyuap. Sekarang kita ambil alih bisnis mereka, aku pengen lihat. Mereka bakal pakai apa untuk menyuap. Beneran deh kamu. Dulu waktu kerja di sana mulut Hejin nggak ada filter. Apa-apa dijadikan bahan ejekan buat aku sekarang. Nasibnya malah sial sendiri. Anak muda, lakukan saja, aku dukung kamu. Kalau berani melakukan harus berani menanggung konsekuensinya. Mereka itu punya niat apa? Kalau aku nggak melakukan ini, mereka bakal tetap semena-mena. Kasih mereka kesempatan lagi. Wah, datang nih, ini pasti Tuan Chao. Halo Xiao Chao, aku perkenalkan, ini adalah rekan bisnis penting perusahaan kita. Kamu datang saja sudah cukup, bawa-bawa hadiah banyak-banyak buat Mana apa? bisa datang tangan kosong. Iya Xiao Chao, kamu harus belajar dari dia. Baik, duduk dulu kita ngobrol. Makanan sudah dipesan semua. Tinggal nunggu kamu, ayo-ayo. Xiao Chao. Kali ini aku datang ke kamu memang sudah nggak ada jalan lain. Ada apa, omong saja. Katanya kalian mau kerja sama investasi. Aku coba-coba saja. Omongan apa itu? Begini ya Xiao Chao. Bisnis utamaku adalah pengiriman barang jarak jauh. Hampir semua tempat sudah aku datangi.
Tapi beberapa hari lalu barangku ditahan di Jiangcheng. Uangnya gak bisa balik. Kok bisa gak balik? Jangan-jangan ada yang iri. Ya kepala ular lokal itu yang iri. Bilang barang kita asal-usulnya gak jelas. Emang apa sih? Biaya jalan 800.000. 800.000 mana, ada uang segitu. 800.000. Berapa nilai barang kalian? Nilai barangnya 3 juta waktu itu. Semua dipakai buat beli barang. Sekarang yang bisa dikeluarin cuma 200.000. Bener-bener gak ada cara. Ini 600.000 tunai. Xiao Chao, kamu bener-bener teman sejati. Aku ucapin terima kasih dulu, tenang aja. Begitu barangnya balik aku langsung bayar. Ah, ngapain bilang terima kasih? Uang ini gak buru-buru aku pakai. Tapi kamu harus janji sama aku satu hal. Bilang aja. Gini deh, Xiao Chao, aku ngerti maksud kamu. Asal barangnya bisa balik tepat waktu. Selain balikin ke kamu, perusahaan juga kasih kamu 10% saham. ah kakak bener-bener jantan. Aku gak perlu kamu bayar. Kamu ini teman. Aku juga kasih tahu yang sebenarnya aku mau saham perusahaan kalian. Anak muda. Beraninya besar, maaf ya. Ah, ini kamu juga lihat kan. Kondisi pabrik kita sekarang gimana asal kerja sama-sama aku. Kita bisa cari uang bareng. Aku bikin untung kamu jadi 2 kali lipat. Oke. Aku kasih tahu ya. Kamu dengerin aja Xiao Chao. Dia pasti ajak aku main benur. Abang pulang yuk, pulang apa lanjut minum? Oke, kita pindah tempat minum baik. Pindah tempat minum. Siapapun gak boleh pergi. Kita pindah tempat minum yang enak. Pelan-pelan. Xiao Chao, Aku kasih tahu sesuatu. Apa sih? Jangan sembarangan ngomong di luar. Jangan ngomong sembarangan. Oke. Aku nggak mabuk. Abang tahu kamu pengin cari uang. Abang juga pengin cari uang. Teman-teman yang bolak-balik ke kota. Bawa kabar katanya. Pemerintah mau ngadain apa gitu. Proyek apa ya? Sudah deh bang, hari ini kamu udah minum banyak. Sekarang udah malam, besok aja dibahas. Aku nggak mabuk, pulang apaan? Properti. Cantik banget. Udah lama dengar kalau keluarga Sukaya. Gedungnya megah gitu. Cantiknya kayak gini. Permisi Pak, ada janji sebelumnya. Janji apaan sih? Ada istilah apa ya? Sebutnya satu momen berharga 1000 emas. Betul. Malam ini telepon aku. Abang ajak kamu senang-senang. Pak, tanpa janji sebelumnya tidak bisa ketemu Sudai. Tentu ada janji, bilang ke Sudai di gedung. Keluarga lu punya kiriman bahan bangunan. Aku rasa nggak perlu di sini. Kamu sendiri aja bisa. Udah nggak usah ngomong, kamu udah ngajarin aku banyak hal. Kenapa nggak ikut? Lihat nanti ketemu siapa. Keluarga Su, pemimpin perusahaan. Harga barang ini naik. Maka urusan kita hampir beres. Orang kaya dan berkuasa. Walaupun dia kaisar langit, kita nggak perlu takut. Halo, saya perwakilan perusahaan Su. Su Xiaowen. Pantas perusahaan Su Sudai cantik banget. Chao Dai. Barusan bilang sama kamu bilang apa? Kasih harga. Berapa harga yang kamu inginkan? Harga pas 350. Deal. Langsung deal. Muda itu memang enak ya. Bisa nebeng mobilmu. Gak apa-apa kok. Transaksi sebesar ini. Ngomong-ngomong, harganya kita naikkan lagi dikit.
Kamu sebaiknya cepat pergi. Sudah kenyang langsung menghina Kokia. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Choi, banyak hal yang tidak kamu ketahui. Aku takut. Ada aku di sini, apa yang kamu takutkan? Terlalu sederhana pemikiranmu. Kamu tahu tidak keadaanmu sekarang? Aku suka kamu. Kamu bersama aku bukankah juga senang? Aku sudah bertunangan. Aku bersama kamu juga senang. Yang lain aku tidak ingin tahu. Juga tidak perlu tahu. Benar-benar tidak menyangka. Aku tidak mengganggu kamu, anak liar. Berani-beraninya mengganggu wanitaku. Tidak memberimu pelajaran, benar-benar tidak tahu diri. Jiang Dai, orang itu, namanya Choi. Belakangan ini sedang mengejar Miss Su. Tunangannya tidak dianggap. Kamu lihat. Beritahu keluarga Su. Malam ini, aku akan makan malam dengan Xiao Wen. Tunggu sebentar, panggil juga Lu Chengtian. Aku akan mengatur. Xiao Su Dai. Halo, halo. Dari dekat ini, kamu benar-benar cantik. Ayo silakan duduk. Lik, yang aku lebih baik duduk di sebelahmu. Datang untuk membicarakan bisnis. Kamu duduk di sana saja. Bisnis bicara bisnis apa? Begini Xiao Su Dai. Ada sejumlah bahan baku yang sudah sampai di pabrik Choi. Sudah ditandatangani bukan berarti tidak bisa dibatalkan. Apa maksud kalian berdua? Hal ini tidak perlu dibicarakan. Tertawa, kamu orang yang pintar. Bagaimana memilih, seharusnya kamu tahu, aku tidak tahu. Tidak mengerti sopan santun. Kak Jiang Jangan Dimasukan Kuhati. Aku dengar Choi anak ini memulai usahanya dari pabrik ini. Dia juga punya saingan, yaitu pabrik keluarga Mao. Keluarga He. Ya, pabrik itu, Kak Jiang. Apakah kita berdua mau bekerja sama? Kasih modal ke pabrik ini. Nanti biar mereka saling serang. Jiang jangan marah. Dia cuma terhipnotis. Entah apa yang Choi berikan padanya. Mereka selalu bersama. Ada Sai masalah Su ini. ya? Tenang Aku aja. ingin lihat apa yang Choi. Aku bisa Choi bukan lakukan. orang kayak gitu. Oke deh. YA. Aku Jiang, baru semua ingat. data tentang Choi ada di sini. Mobilku Xiao ada Jiang, di kerja kantor. sama kita bisa dipastikan. Kamu Kapan mau kamu ada aku? waktu bisa datang untuk tanda tangan kontrak? Jangan Aku marah selalu dong. ada waktu. Aku Sekarang cuma juga bisa pengen lebih langsung lama datang sama tanda tangan. kamu. Gimana Aku juga kalau? sudah beri tekanan pada mereka. Aku Jangan traktir buat makan. aku kecewa, baiklah, begitu saja. Sebagai Si sampah permintaan ini, maaf. lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Hari ini aku seneng banget. Hari Ayo ini kita angin apa lanjut yang bawa si minum. cantik su datang? Jangan banyak omong kosong di sini. Aku Gak apa-apa tidak kok. bohong. Aku Demi lihat langit dulu dan jalan bumi, semua aja. yang kuucapkan tulus. Si Jauh ada pemalas masalah yang cuma banyak kerja bisa sama ngandelin tiba-tiba orang dihentikan. lain. Apa Aku aku juga baru tidak naik tahu daun detailnya. beberapa bulan ini. Orang Mereka baru datang yang lagi lagi naik kita. daun. Apaan Juga mau sih hentikan orang kerja baru? sama. Cuma Ini anak bukan kecil omong yang kosong kan? Apa kita Deketin punya musuh? Saksiawan. Oke, aku mengerti. berani-beraninya merebut proyekku. Kamu Deketin tunggu di Su sini Xiaowen, dulu, aku mau udah bicara merasa sama Lau hebat Liu. aja. Aku Xiao bakal Cao, bikin kamu jangan kembali terlalu ke tempat dipikirkan. asalmu. Gak Mereka apa-apa kan aku perusahaan lihat besar. dulu. Kita Choi, ini kecil. Pendapatan bilang pabrik ya kita naik aku. berkali-kali lipat. Sudah Skala lama perusahaan gak juga seneng naik, kayak aku cuma gini. ingin tahu. Seneng Siapa yang aja, berusaha nanti aku anterin menjatuhkan kamu kita? pulang. Kalau Sebentar ketahuan lagi pasti kita kubereskan. pindah tempat. Aku yang Lanjut akan minum. bicara. Kok Aku minum kamu di dulu untuk sini? kalian. Sudah Xiao bangun. Cao, kami bukan tidak mau bantu. Kamu Tapi kami kebanyakan tidak bisa minum. kerja sama denganmu. Ada Aku orang yang di anterin atas kamu maksudnya, apa kalian tahu siapa dia? Sudah saya tidur kok. berapa lama? Kurang lebih Baru-baru 2 ini jam punya lah. masalah dengan siapa? Jangan Coba minta gerak maaf, kakimu ke mungkin seleo. masalahnya bisa selesai. Aku Sibuk baru dengan kasih produk obat baru terus di aku pabrik. pijitin sebentar. Tapi Tidak ada kayaknya waktu gak untuk cari parah-parah. masalah. Kamu Aku di sini rasa terus tidak ya? juga sejujurnya. Masa Aku iya gak? bukan datang untuk minta maaf. Perusahaan kalian berdua. Efisiensinya rendah setiap kali produksi massal. Butuh waktu berbulan-bulan, coba lihat ini. Terus bekerja sama denganku. Hahaha, sampai di sini saja, cepat naik ke atas. Tidak mungkin. Keluar dengan aman sampai gerbang. Kerja pun tidak tenang. Xiao Cao, kamu memang pandai bicara, janji padamu. Pasti terus bekerja sama baik. Dia bukan khawatir kerja sama.
berebut minum dengannya. Manajer Liu. Anak muda malu-malu. Kami pergi baik-baiklah. Xiao Cao, kamu memang hebat, aku pikir. Hari ini pasti selesai. Ada aku tak perlu takut. Bagaimana kamu tahu mereka butuh perbaikan peralatan? Perusahaan besar seperti itu. Bekerja sama tapi terus menurunkan harga. Menghadapi hal seperti ini, bukan hanya kurang untung, tapi juga jadi bahan tertawaan. Aku pikir pasti ada masalah di sini. Aku menyuruh orang menyelidiki dan ketahuan. Hai, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja memancing keluar mengambil inisiatif. Mengeluarkan dalang di balik layar. Tidak menyangka Caoi si sampah ini bisa menemukan cara. Rugi banyak uang, bagaimana ini, lihat apa yang kamu lakukan. Membuat Jing Mara. Keluarga lu ikut kena. Saudara, jangan bicara begitu. Bagaimana bisa menyalahkan aku? Jelas-jelas Caoi si sampah ini dia terlalu beruntung. Kamu masih berani bicara, kalau bukan karena kamu si tua. Bagaimana aku bisa rugi sebanyak itu? Xiao Lu, sekarang bukan waktunya bicara begitu. Sekarang bagaimana? Kamu sekarang tanya aku bagaimana rugi, tidak tahu bagaimana. Sekarang masih bisa apa? Xiao Lu, aku mohon padamu. Kamu masih pacar He Jin. Sekarang hanya kamu yang bisa bantu aku. Sunggu memerlukan. Sampah dikalahkan. Mencari balas dendam. Dia bisa mengalahkan kita. Haruskah kita mengirim orang untuk bertindak? Tidak bisa terang-terangan. Kita harus menggunakan cara yang licik. Langsung bakar pabriknya. Manajer Liu, masalah keamanan. Ada banyak celah. Ada celah? Tidak mungkin. Sudah bertahun-tahun tidak pernah terjadi apa-apa. Mungkin kamu terlalu khawatir. Baiklah, aku akan pergi ke area pabrik. Sudah larut malam belum pulang. Menunggu beberapa orang penting. Kamu kembali? Oh, aku kembali untuk mengambil sesuatu. Orang penting. Apa ada orang penting di sini? Lagi pula sudah larut malam, jangan pikirkan hal lain. Hei, kamu kembali tepat waktu. Mereka seharusnya sudah hampir sampai, ikut aku lihat. Jangan banyak tingkah, apa yang terjadi? Manajer Liu, dua orang ini mau membakar gudang bahan baku. Untung Caoi mengetahuinya lebih awal. Menyuruh kami menunggu di sini dan menangkap mereka. Hei, Apa yang kamu lakukan? itu menghitung persediaan. Siapa yang menyuruhmu datang? Kapten, Menghitung barang. ya menghitung. Di sini sebentar lagi akan ada pengiriman barang, kamu pergi dulu. Baiklah kakak. Cao Yi, ada perintah apa? Gudang apa ini? Ini gudang bahan baku. Masih menghitung barang. Orang tadi kamu kenal. Tidak terlalu, sepertinya orang baru. Begini, kamu bawa beberapa orang. Tunggu di sini. Menunggu ikan masuk perangkap. Baik, kalian benar-benar licik. Bisa menggunakan cara seperti ini. Kalau bukan karena Cao Yi, pabrik ini sudah jatuh ke tangan anak kecil. Cao Yi juga tidak bisa menyelamatkan kalian. Lepaskan tanganku. Lao Liu mundur. Apapun yang terjadi nanti jangan halangi. Kamu benar-benar mau melawan mereka? Tenang saja. Kalian semua. Kalau ada masalah dengan aku, hadapi aku langsung. Kamu sudah bosan hidup ya, serang dia. Dia yang memukul. Aduh.
Kamu baik-baik saja. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Pulang apa lagi cepat ke rumah sakit. Tidak apa-apa Lau Liu, tidak sampai membuatku cacat. Urusan selanjutnya serahkan padamu. Masalah ini kita bicarakan lagi saat bertemu nanti. Baik. Kamu baik-baik saja. Sengaja biarkan ada luka. Agar polisi memberi hukuman yang lebih berat. Kalau mereka hanya berniat membakar pabrik tapi tidak berhasil, mereka akan dilepaskan. Tapi sekarang aku terluka. Masalah ini tidak sesederhana itu. Polisi pasti akan mencari dalangnya. Aku akan mengobatimu dulu. Caoi, kamu baik-baik saja. Kamu datang dari mana? Kejadian besar seperti ini banyak orang yang ditangkap, siapa yang tidak tahu. Sudah lebam semua. Aku baik-baik saja. Benar-benar lain kali, hati-hati dong. Kalau ada kejadian lagi tidak hanya lebam saja. Baik. Si cantik sudah bicara. Aku akan lebih hati-hati deh. Sampah, semuanya sampah. Apa yang dilakukan tidak ada yang berhasil. Ini memang tidak bisa dihindari. Kewaspadaan mereka sangat tinggi. Tidak menyangka Caoi si sampah ini langsung melapor ke polisi. Sampah. Selanjutnya harus bagaimana? Kamu tidak boleh meninggalkanku. Aku dengan kamu apa hubungannya? Mengapa aku harus peduli padamu? Kamu. Proyek baru sudah dapat kerja sama belum? Sudah hampir ini. Data calon mitra kerjasama sudah jadi milik kita. Tidak berniat bekerja sama dengan kita. Tapi kedua perusahaan ini, aku juga tidak berencana bekerja sama dengan mereka. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Ingat apa yang mereka lakukan sebelumnya. Jian Dao bahkan lebih buruk dari binatang. Kalau bukan karena aku pernah bekerja dengan mereka, aku sudah menghabisi mereka. Tentu saja aku tegas. Kalau mereka tidak begitu menargetkanku, tidak akan sampai seperti ini. Xiaowen, kamu ada janji dengan teman hari ini? Tidak ada. Baiklah, kalau ada apa-apa malam ini telepon aku. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, bangkrut ya sudah. Dan membuatku mengalami kerugian tanpa alasan. Aku sudah kehilangan banyak uang, aku beritahu kalian. Berinvestasi pada kalian adalah kesalahanku. Dari sekarang aku tidak akan membantu kalian lagi. Kalau aku masih membantu, namaku Jiang Liqiang, akan kutulis terbalik pergi. Caoi, tunggu saja. Xiao Jiang, kenapa kamu datang perusahaan tidak sibuk hari ini? Jarang-jarang datang sebentar ya. Akan kuhormati. Perusahaan tidak terlalu sibuk. Jujur saja agak malu. Tapi aku dan Xiaoyao, baru-baru ini ada masalah. Paman Bibi, lihat ini. Sungguh memalukan, Yifan. Apa yang terjadi? Ini benar-benar tidak pantas. Sejujurnya hal seperti ini. Aku seharusnya tidak mengganggu Paman dan Bibi, tapi aku sangat mencintai Xiaoyao. Kejam dan licik. Aku takut Xiaoyao terpengaruh olehnya. Baik, aku mengerti. Aku akan memanggil Xiaowen pulang. Jangan marah, jangan marah. Xiao Jiang, Bibi tahu perasaan tulus Xiaoyao. Bagaimana kalau kita segera menentukan pernikahan kalian? Aku ikut Bibi. Bagus sekali hari ini bisa, terima kasih. Apa yang terjadi? Senang sekali. Semua bahan sudah siap. Sore ini bisa diserahkan. Selamat ya, terutama karena kamu hebat. Sore ini setelah penyerahan, proyek kita juga selesai. Ada rencana apa? Selesai ya selesai, tidak ada rencana. Wah, kata-kata si cantik Su ini. Mendengar itu bikin hati dingin. Apa mungkin aku nggak bisa masuk? Aduh, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Nggak bisa ketemu kamu lagi. Xiao Su. Bank membekukan rekening kita, uangnya nggak bisa diambil. Gimana bisa?
Cuma mau kamu datang. Xia Owen. Aku udah tahu soal perusahaan. Apa? Kami nggak akan mengejar lagi soal kamu dan dia. Hari ini Xiao Jiang datang kami setuju. Bulan depan kalian nikah. Mama papa. Kalian kenal Jiang Liqiang. Langsung putusin aku nikah sama dia. Dari kecil kita lihat dia tumbuh masa nggak kenal. Kalian mau kami kenal Caoi yang tiap hari sama kamu. Iya dong Xia Owen. Kamu benar kenal Caoi, dia benar cinta sama kamu. Xiao Jiang ini anak kita lihat dari kecil, nggak mungkin salah. Urusan resmi aku nggak ngerti. Pokoknya aku nggak mau nikah. Nggak benar. Xiao Jiang ngapain yang jelek? Dia maksa aku batalin kontrak sama suruh aku kerja sama orang lain. Mama papa kalian nggak takut? Orang jahat gimana nasibku nanti? Perempuan begini. Masa bisa jahat nggak mungkin. Kita lihat dia dari kecil. Nggak mungkin orang jahat, malah Caoi kamu itu. Aku nggak suka sama dia. Sudah-sudah nggak usah dibahas lagi. Selesaikan urusanmu langsung nikah. Xia Owen, nanti kita makan apa? Kamu aja aku nggak mau. Kenapa, siapa yang bikin si cantik kita? Bikin pusing. Ah, banyak banget. Bisa bantu apa? Tapi kamu bisa cerita. Uang masih kurang, ban belum selesai. Prosedurnya belum kelar, aku salah sama siapa ya? Langsung aja dibekuin. Sekarang di perusahaan berantakan. Aku lihat aja kesal. Cuma bisa mampir sebentar ke sini. Biarkan lebih tenang. Gak apa-apa, aku yang urusin. Beneran nih. Makanan udah siap, yuk makan. Jangan sampai niat jadi pahlawan malah gagal. Entar nyawa yang jadi taruhannya gak worth it. Ngerti-ngerti, aku cuma jadi bodyguard. Kalau gak ngerti dikira ibu-ibu. Aku main beberapa game lagi, selesai langsung makan. Transfer masuk dari Bank Cina 35.000 yuan. 16.400 yuan. Nona cari siapa? Aku cari Caoi, dia ada di rumah. Kak Cao ada di rumah, ada juga cewek cantik. Jangan ngomong sembarangan, ada apa? Aku Jangan marah sama tante, mereka berdua selalu bersama. Hubungannya sangat baik dan sangat cocok. Jangan sampai kamu terburu-buru. Banyak cowok baik di luar sana. Kayak kamu ini cari yang kayak gimana aja bisa kan? Aku sama dia cuma teman biasa. Aku kesini buat kerja sama. Oh bagus kalau begitu, yuk. Wah, angin apa? Nih yang bawa kamu ke sini. Siang-siang berdua di rumah. Pintu aja gak dikunci. Kamu duluan aja. Ayo duduk. Aku ambilkan minuman. Gak usah, aku bentar lagi pergi. Aku ambilkan minuman. Gak usah, aku bentar lagi pergi. Ada apa? Kamu cemburu ya? Aku gak. Dia cuma bertugas menjaga keamanan aku. Aku bayar dia buat kerja, ada masalah. Kalau begitu aku gak tahu. Kalau gitu kamu tutup mata aja. Tutup mata buat apa? Tutup mata, ntar kamu tahu. Caoi, kamu ngapain? Tentu aja mau cium kamu. Cium aku buat apa? Kamu emang cemburu. Aku gak cemburu kok. Si cantik su emang cemburu. Aku emang gak cemburu. Ya sudah. Kamu mau bilang apa? Aku mau menikah. Kamu bercanda ya? Orang tuaku bilang setelah urusanku selesai. Aku harus menikah dengan Jiang Liqiang. Kalau begitu kamu mau nggak? Tentu saja aku nggak mau. Jiang Liqiang itu bajingan, mana mungkin aku mau menikah dengannya. Kalau begitu kamu percaya sama aku nggak? Ngawur. Jangan marah, duduk dulu. Aku bilang Xia Owen, kenapa kamu bawa dia ke sini? Nggak kasih tahu orang tua dulu. Mama kamu juga nggak kasih aku kesempatan. Kamu kerja apa, siapa kamu? Gimana bisa bikin Xia Owen kita tergila-gila sama kamu? Aduh, kamu ngomong apa sih? Ayah, lihat Cao Ye bawa apa buat ayah. Lihat dong ayah. Ada apa sih? Nggak ada yang menarik.
Ini niat baikku datang ke sini. Perusahaan kita 8 juta. Nggak usah menikah sama si Jiang itu. Betul. Kalau begitu perjanjian nikahnya. Perjanjian nikah apa? Hahaha anak baik. Langka nih niat baikmu. Karena Xiao Ye juga nggak setuju untuk menikah. Kalau begitu kita batalkan saja. Ya kan hahaha. Terima kasih ngapain bilang terima kasih? Iya. Kamu harus hati-hati. Waktu itu Jiang Liqiang pas buat kontrak sama kamu. Dia panggil Lu Chengtian. Oke, aku tahu. Aduh, aku udah bilang. Acara kayak gini kamu nggak perlu datang, kamu nggak mau dengar. Kenapa kamu bisa datang? Aku nggak boleh apa? Sudah, manajer Liu udah nunggu, ayo pergi. Kamu masuk dulu, aku ke toilet dulu. Ya sudah, aku masuk dulu. Gua suruh kamu ikut gua. Gua kasih muka sama kamu. Yakin nggak gua tampar kamu? Cewek yang gua suka. Belum ada yang tidak bisa didapat. Kamu sebaiknya tahu diri. Kamu perlu diberi pelajaran. Hentikan itu sekarang. Dari mana datangnya cewek ini? Cantik sekali. Berani melawan ya. Coba cari tahu siapa saya. Di sini. Saya bisa berjalan seenaknya. Siapa yang berani berjalan seenaknya di sini? Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Kenapa di sini? Masih bisa bertemu orang yang begitu sombong. Jangan khawatir, selama kami di sini kami tidak akan membiarkan orang seperti itu berlaku semena-mena di sini. Terima kasih. Maaf Nona Su, maaf Tuan Chao. Saya yang salah mengelola, sampai membuat orang seperti itu mengganggu kalian. Kami sudah melapor ke polisi, kalian tahu tidak? Siapa bos saya? Apakah kalian pernah dengar Lu Chengtian? Bawa dia pergi, Lu Chengtian. Dapat dengan mudah. Apa maksudnya tamu saja tidak boleh masuk? Apa saya kenal kamu? Seperti Lu Chengtian itu, masuk lalu berteriak-teriak. Membuat kami kena potong gaji Xiao Chao, kamu tidak tahu. Sudah kami akuisisi. Dia sekarang hidup di jalanan, tidak ada yang bisa menolong. Panggil Pak Dai, panggil Pahi, dia pasti akan tahu saya. Apakah kamu bisa mengerti bahasa manusia? Lihat siapa saya hanya seorang satpam. Bagaimana saya bisa punya nomor Pak Dai? Lau Liu telepon saja. Kalian berdua datang hari ini tidak bilang-bilang. Saya bisa turun menjemput kalian. Perusahaan tidak membiarkan tamu masuk. Salah saya akan segera menanganinya haha. Investor penting. Bos besar, kalau mereka datang lagi jangan dihalangi. Mengerti, langsung lewati saja tahu. Ayo silakan masuk. Baiklah, kita sepakat begitu. Kalian terus investasi di pabrik. Saya akan mencari info properti begitu ada kabar. Saya akan beritahu kalian, kita investasi properti bersama. Baik, kita sepakat begitu. Sudah hampir pasti. Mereka berencana berkembang di bidang properti. Lalu apa rencanamu? Gimana uangku diganggu? Masih mau lanjut? Dengar-dengar si Chao Yun. Sekarang beda banget. Kamu bisa lawan dia. Chaoi harus mati. Aku dengar dari Jiang Liqiang. Mereka mau terus berkembang jadi selanjutnya. Sing selanjutnya pasti bakal ketemu proyekmu. Gimana nih? Kamu beneran mau diam aja? Hei, untung lagi banyak. Kamu senengnya terlalu cepat. Gimana ceritanya? Kedepannya bisa untung lebih banyak. Dasar bocah. Bos udah ngirim. Bagus. Mereka sekarang pasti udah ngobrol sama Chaoi. Asal Chaoi kena umpan, langsung bisa dijalankan. Hanya Chaoi. Yang namanya Su Xiaowen gak ada gerakan. Suruh tambah modal.
Biar mereka bangkrut, ia ingat. Harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Datang. Ngomong ada apa senengnya? Wah, kamu emang jago. Aku senyum ke kamu aja gak boleh. Udah jangan ganggu dia, ada kabar baik bilang aja. Lihat sendiri. Kue terbesar properti kita yang dapat. Kasih lihat. Gak nyangka. Ternyata kita hahaha. Gimana kita bisa dapat? Perusahaan properti terbesar yang saingan kita. Ketahuan transaksi ilegal kue ini. Langsung jadi milik kita, wah. Rejeki nomplok. Makan yuk. Caoi, Ah, lagi mikir apa? gak ada. Lihat nih kontraknya. Kamu beneran mau kerja sama keluarga aku? Benarkah? Bagus sekali. Sudah kubilang selalu memikirkanmu. Terima kasih. Lalu bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Kamu mau aku berterima kasih bagaimana? Bagaimana kalau temani aku? Ada waktu temani aku. Ayolah sudah. Kamu sudah temani aku kerja seharian. Belum cukup ya? Belum cukup. Kalau begitu aku pulang dulu. Nanti ada kabar baik aku beritahu. Baik, Jaga istirahat, jangan terlalu capek. tenang saja. Nanti ketemu orang tuaku. Tunjukkan yang baik. Tenang saja. Kamu datang saja sudah, kenapa bawa barang? Cepat duduk, ayo baik. Xiao Cao dulu tante ya. Keluarga kita Xiao harus bahagia. Jangan main-main sekarang. Akhirnya aku bisa tenang. Mama tenang saja, Caoi baik. Padaku juga baik. Kalau begitu aku percaya nanti perusahaan baik. Kalian berdua juga jalani hidup dengan baik. Xiao Cao. Kapan kamu nikahi Xiao kita? Ayah, jangan buru-buru. Aku siap kapan saja. Ini tergantung Xiao. Kalian jangan bicara lagi, ngapain sih? Baik, tidak bicara lagi. Aku ke dapur lihat masakannya bagaimana. Ada apa? Mama pasti mau masak lagi. Masakannya sangat tidak enak. Kamu siapkan mental. Baiklah. Aku ke kamar mandi dulu, kalian ngobrol saja. Aku ke kamar mandi dulu, kalian ngobrol saja. Hai. Xiao Cao, ya karena marahnya tidak baik. Kamu harus banyak memaklumi. Saling memahami. Kamu lihat. Hadiah yang kamu beli pasti mahal ya. Cuma sedikit ungkapan hati. Zayako ternyata. Aku dan bibimu yang salah. Mengabaikanmu. Jangan dipikirkan ya. Gak apa-apa. Anak perempuan seperti ini. Hidupnya harus lebih baik. Paman janji sama kamu. Aku pasti akan baik sama Xiao. Wah, Caoi menantu yang baik banget. Benar-benar bikin bangga. Proyek ini masih harus ditindaklanjuti. Caoji ada masalah. Proyek terbaru kita sudah rugi 300 juta. Sekarang modalnya aja gak balik. Apa dia bilang apa? Proyek kerjasama baru, kita sudah rugi 300 juta. Sudah, jangan dibahas lagi. 300 juta Caoi, aku udah bilang dari dulu. Proyek ini berisiko, kenapa kamu? Sudah, ini urusanku sendiri. Aku yang tanggung. Aku yang atasi. Sudah rugi ya rugi. Aku akan bilang ke Xiao Wen. Dengan sifat orang tuanya. Aku sarankan kamu pikir baik-baik.
Aku sudah janji sama ayah Xiao. Akan baik sama dia, apapun yang terjadi akan kuberitahu. Xiaowen, keadaannya seperti ini. Apa yang bisa kubantu? Aku sudah cukup merepotkan keluargamu. Mana bisa minta bantuan lagi? Kamu ngomong apa sih? Bukankah kita satu keluarga? Gak apa-apa. Aku akan cari cara. Berani itu bagus. Tapi banyak hal bisa diselesaikan kok. Kalau kali ini kamu menang, bisa selamat dari bahaya. Tapi kalau kamu kalah, aku takut mereka akan semakin menjadi. Apa yang kamu butuh bilang aja. Kalau aku bisa bantu pasti ku bantu. Oke, akan kuberitahu. Caoi. Apakah kamu benar-benar punya cara? Tenang saja, aku sudah tahu. Tenang saja, aku sudah tahu. Hei Xiaowen, lama tidak bertemu. Kenapa kamu? Xiaowen, jangan buru-buru biar aku tebak. Apakah Caoi sekarang sudah bangkrut? Sampai celana dalam pun tidak punya. Bagaimana kamu tahu? Tidak penting, yang penting adalah Caoi sekarang bukan Caoi yang akan datang. Memberikan kehidupan yang kamu inginkan. Kenapa kamu masih mengikutinya? Apakah kamu yang bermain curang? Hei Xiaowen, jangan asal bicara. Aku memang ingin bermain curang, tapi tidak ada kesempatan. Aku bisa membantumu. Asalkan kamu mau kembali menikah denganku. Aku akan membantu keluarga Su asalkan kamu mau kembali menikah denganku. Menikah denganku, aku akan membantu keluarga Su bagaimana? Jangan pernah berpikir begitu. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Jiang Liqiang? Aku beritahu kamu bagaimanapun juga. Tidak ada hakmu untuk ikut campur. Berani mematikan teleponku. Aku ingin lihat seberapa keras kamu. Su Xiaowen. Aku akan memberimu hadiah besar. Aku akan menarik kembali pendapatku sebelumnya. Dia bukan hanya orang kecil, pria yang paling tidak tahu malu. Maka dia harus berterima kasih atas penilaianmu. Hei, jangan bicarakan dia dulu. Kita sekarang harus bagaimana? Aku sekarang tidak bisa memikirkan cara apapun, hanya bisa menunggu dan melihat dulu. Kamu tidak tahu situasi yang kita hadapi sekarang sangat rumit untuk memikirkan apapun. Satu-satunya yang bisa aku lakukan sekarang adalah tidur setiap hari, terus-menerus memikirkan hal ini. Itu 3 miliar terus-menerus memikirkan hal ini. Itu 3 miliar. Hal-hal seperti perang bisnis ini, wanita tidak perlu repot memikirkannya. Jangan pikirkan sebagai wanitaku. Percayalah padaku saja. Apa yang kamu bicarakan, siapa wanitamu? Siapa yang menjawabku, dia adalah wanitaku. Tapi ngomong-ngomong, Xiaowen, aku janji sama kamu. Ada kabar baik atau buruk? Aku pasti kasih tahu kamu. Tapi kamu harus janji sama aku satu syarat. Syarat apa? Melihat itu nyata, mendengar itu belum tentu. Bagaimanapun juga kamu harus percaya sama aku. Karena kamu begitu percaya diri. Ya udah, aku percaya. Mama Papa. Xiao Chao sama Xiaowen udah pulang, kalian kenapa? Hari ini, Jiang Liqiang ngasih sesuatu. Masalah perusahaan kalian. Kira udah tahu sini wah. Papa, kita pasti cari cara. Orang ini keterlaluan banget, kok bisa di saat kayak gini. Nambah-nambah masalah aja. Keluarga Su kita walaupun udah jatuh, gak mungkin nikah sama orang kayak gitu. Serem banget, aku kira Caoi sama dia. Gak mungkin lah. Xiao Chao itu anak muda yang baik. Dan bisa nerima sifat jelek kamu. Kita buru-buru mau nikahin kamu sama dia. Iya benar. Hahaha. Terima kasih Om Tante. Gak nyangka sampai sekarang kalian masih percaya sama aku. Aku pasti gak bakal mengecewakan kalian. Satu anak muda mulai dari nol. Dia punya modal apa? Melawan orang yang punya harta miliaran. Dia punya uang berapa bisa lawan kita? Anak muda, aku saranin kalian. Belajar satu peribahasa. Omong-omong, peribahasa apa itu?
Aku coba inget-inget. Nggak tahu diri. Hahaha. Ini keluarga Wang. Raksasa properti terbesar. Ngebuat pernyataan boikot kita. Ini udah nggak baik nih. Dia sendiri punya kekuatan apa? Dia emang nggak punya kekuatan. Tapi di belakangnya keluarga Wang punya kekuatan. Keluarga Wang. Yang duduk di kursi itu keluarga Wang. Ya. Katanya gimana? Semua rugi. Hampir nggak ada harapan. Kok bisa rugi segitu banyak, ini masalah besar. Ini baru langkah pertama. Menurut perkiraan konservatifku. Untuk mengisi lubang ini. Nggak usah bicara soal bangkit lagi. Paling nggak butuh segini. 500 juta. Ini masih perkiraan konservatif. Itu cuma buat ngisi. Kamu bilang aku udah bisnis bertahun-tahun. Aku juga belum pernah lihat uang sebanyak itu. Sudah Lauliu ada aku. Sekarang kita cuma bisa jalanin satu persatu. Nggak apa-apa. Aku percaya Caoi. 500 juta. Mungkin nanti kita harus jual rumah baru ini. Gimana? Kamu mau ikut aku ngemis di jalanan? Ngomong apa sih? Jangan ngomong begitu. Sayangnya. Belum sempat hangat di tangan. Udah jangan ngomong lagi, nanti jadi sial. Xiaowen, aku mau ngomong sesuatu. Apa? Ini sesuatu yang udah lama aku pengen bilang. Tapi mungkin kamu nggak percaya. Aku tahu Caoi. Asisten perempuanmu, kalian berdua ada hubungan gelap. Nggak ada. Pasti begitu dasar Caoi. Lagi mikir apa? Kita beneran nggak ada apa-apa. Bersumpah. Aku Caoji bersumpah. Kalau ada apa-apa aku akan. Udah jangan ngomong lagi. Ngomong lagi nanti sial, aku percaya kamu. Terus kamu mau bilang apa? Siapin mental dulu. Terus kamu mau bilang apa? Siapin mental dulu ya. Jual peralatan game buat dapat uang. Caoi, kamu main game sampai gila ya? Bank Cina terima 7.600 yuan. Bank Cina terima 5.400 yuan. Caoi, kamu memang hebat. Kenapa nggak bilang dari dulu? Hal kayak gini nggak bisa sembarangan diceritain. Bisa-bisa malah bikin masalah. Tenang aja, aku nggak bakal bilang ke siapa-siapa. Bahkan ke orang tuamu juga nggak. Kenapa? Xiaowen, kamu masih belum banyak pengalaman. Harus selalu waspada sama orang lain. Oke, aku ngerti. Tenang, aku nggak bakal bilang. Istirahat dulu deh, nggak baik juga tiap hari begadang. Game kamu emang bisa bikin uang. Tapi nggak baik juga tiap hari kayak gini. Badan bisa rusak menurutku. Mending kamu balik aja sama Liu Guangchang kerja di pabrik, gimana? Gerak-gerak dikit, istirahat sebentar. Sudah sehari semalam. Ya udah. Komputer masih nyala. Nggak apa-apa. Caoi. Banyak hal yang disembunyikan. Meskipun aku nggak bisa bantu banyak, tapi setidaknya aku bisa jadi pendengar. Tentu aku percaya sama kamu. Masalahmu ya masalahku juga. Oke, aku janji. Nanti kalau aku udah selesai urusan ini, pasti aku cerita panjang lebar. Ngomong-ngomong, pernah cerita soal keluargamu? Maaf aku. Aku nggak sengaja. Aku cuma pengen lebih kenal kamu aja.
Gak apa-apa. Keluargaku. Orang tuaku, saudara-saudaraku. Aku nggak pernah ketemu. Cuma ada ibu angkat yang ngurusin aku. Terus aku pergi ke keluarga Mao. Mereka lihat aku masih muda dan kuat. Lalu suruh aku kerja di pabrik. Dulu Hejin lumayan baik sama aku. Aku juga ngerjain apa aja. Terus bapaknya bilang, kita ini satu keluarga. Jadi juara pertama juga nggak ada gunanya, akhirnya aku selalu jadi yang terakhir. Terus mereka anggap aku nggak berguna. Kamu udah tahu semuanya. Apa? Aku juga nggak nyangka mereka nggak pernah anggap aku sebagai keluarga. Aku baru saja pergi. Maaf. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Kedepannya aku akan jadi keluargamu. Aku akan selalu di sampingmu. Selalu menemanimu. Besok aku akan pindah ke sini. Tinggal bersamamu. Oke. Malam ini kamu mau makan apa? Bebas. Bagaimana kalau iga bakar? Oke. Aku akan beli bahan-bahannya. Hei Xiaowen. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat beruntung bertemu denganmu. Aku juga. Menemukanmu adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Mulai bekerja sama dengan grup Wang. Sudah bekerja sama dengan grup Wang. Di kantor bilang kamu tidak mengenalnya. Lebih tepatnya bukan kerja sama. Grup Wang menekan. Kekuatan Wang Jing terlalu besar, membuat kalian juga terlibat. Kamu jangan minum terlalu banyak. Aku sudah bilang padamu. Ada aku di sini, jangan takut. Jangan minum lagi. Aku akan ambilkan air. Ah. Xiaowen. Bangunlah. Kamu benar-benar berani melawanku ya. Apa ini ulahmu? Kenapa? Masih perlu ditanya. Chaoi. Xiaowen. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Aku bermimpi. Kenapa sampai ketakutan seperti ini? Tidak apa-apa, yang penting kamu ada di sini. Tidur di sini. Istirahat di sofa. Kamu istirahat dulu di sini. Aku akan siapkan air mandi untukmu. Wah, sepertinya sudah terlalu lama aman. Langsung periksa keamanan Xiaowen. Kalau hal seperti ini terjadi, aku pasti tidak akan memaafkan diriku sendiri. Karena sudah bangun. Lebih baik banyak membuat peralatan. Untuk meredakan stres. Uang sebesar 3.100 yuan sudah masuk ke rekening bank konstruksi. Kalau tiba-tiba muncul Suan Tianhanbing, setidaknya lebih cepat daripada membuat peralatan. Ada apa ini? Kok barang yang muncul sedikit sekali? Ah, setiap kali selalu beruntung. Mendapatkan paket hadiah tertinggi. Hadiah besar sudah dikirim ke email. Silahkan pemain periksa. Kok tidak ada apa-apa? Apa game ini membatasi aku? Tapi mereka tidak tahu kalau aku bisa menukar uang tunai. Sebenarnya ada apa ini? Tanya pemain lain saja. Siapa? Sing Meniwah. Ini keberuntungan apa?
Aku sudah lama main game ini. Apa itu paket hadiah tertinggi? Aku iri dan dengki. Orang ini aku kenal. Orangnya dia. Aku kasih tahu kalian. Orang ini keberuntungannya meledak. Pertama kali yang berhasil mendapatkannya. Dia bisa mendapatkan itu. Apa itu? Astaga. Mata-mata ya orang ini sehebat itu. Sehebat itu orang ini bahan peralatan. Mimpi kau. Saat pergi ke Tianhanbing. Dia tidak jual apalagi menjualnya. Mata-mata perusahaan. Kalau dia mata-mata, seharusnya dia akan menjual peralatannya. Ini terlalu tidak masuk akal. Aku juga pertama kali mendapatkannya. Sebenarnya apa itu? Halo pemain. Begini. Paket hadiah tertinggi yang muncul. Hadiah untuk tes internal. Masih belum pasti. Apakah akan merusak keseimbangan permainan? Hasil tes juga belum keluar. Karena kesalahan staf. Ditambahkan ke server. Semoga pemain yang berharga. Anda bisa mengembalikan hadiah misteri. Perusahaan kami bisa menyediakan apapun yang Anda butuhkan dalam permainan. Anda pertimbangkan dulu. Halo pemain. Uang tunai juga bisa. Membeli kembali paket hadiah. Oke, saya mengerti. Baiklah. Lalu apa rencana Anda? Biar saya pikir-pikir dulu. Sekarang sudah terlalu malam. Sulit untuk memutuskan. Baik pemain. Putuskan secepatnya. Lalu beritahu kami. Kami selalu siap. Oke. Rasanya seperti mimpi. Benar atau tidak? Hadiah misteri. Perusahaan kami bisa menyediakan apapun yang Anda butuhkan dalam permainan. Apa saja dalam permainan? Apa yang saya butuhkan? Air mandi sudah siap. Cepat duduk sini lihat. Apa ini? Sederhananya kami siap meluncurkan. Hadiah misteri muncul tapi pihak resmi bilang. Hadiah misteri ini masih dalam pengujian internal, belum bisa dirilis. Ingin membelinya kembali, tukar kembali. Lalu apa rencana Anda? Cepat jawab. Saya sudah memutuskan. Tukar dengan 7 koin permainan. Hei, apa kamu kurang tidur? Teknologi tinggi Anda. Bukan untuk dijual dan ditukar uang. Apa gunanya koin permainan? Bagaimana kalau begini? Anda bilang ke mereka. Biarkan mereka memberimu harga tertinggi. 1 tas penuh peralatan atau bahan begitu saja. Aku tidak memikirkannya. Kamu memang hebat. Kalau tidak hampir kehilangan beberapa miliar. Lalu apa yang kamu lihat? Tapi mereka tidak menyebutnya tas. Mereka menyebutnya gudang. Sama saja aku tidak mengerti barang-barang itu. Suan Tianhanbing. Apa ini? Tunggu sebentar, kamu akan tahu. Haha, bagus sekali. Ya Tuhan, banyak sekali. Kita bisa melunasi semua hutang dan masih ada sisa banyak. Benar, Xiao Wen. Untung mendengarkanmu, kalau tidak bukan kehilangan beberapa miliar. Sangat bagus. Xiao Wen, kita masih punya pertarungan berat. Tapi aku takut aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak takut. Aku yang takut kamu terluka. Aku tidak takut. Aku yang takut kamu terluka. Caui, kamu masih pria tidak? Aku saja tidak takut. Kamu takut apa? Aku beritahu kamu. Seumur hidupku akan mengikutimu. Kamu bisa tenang dan berani melakukannya. Selamat Tuan Cao. Berapa banyak orang di sini? Tidak tahu Tuan Cao, kamu ingin orang seperti apa? Panggil bodyguard yang paling tangguh. Tuan Cao, jujur saja.
Yang tidak kurang adalah bodyguard. Ini. Yang paling tangguh. Benarkah? Kamu bisa mengalahkan mereka berdua. Tidak masalah. Kata-kata itu tidak bisa sembarangan diucapkan. Kalau begitu, berlatihlah dengan asistenku. Kalau menang aku akan mengambil semuanya. Ayo. Ini juga tidak bisa. Kak Fei. Kamu memang hebat. Segera saja bisa mengisi. Saya sudah bilang dulu saya yakin sama kamu. Saya kan bilang percaya aja sama Cao Yi. Iya Jangan lupa undang saya ke pesta pernikahan ya. Itu masih lama kok. Masih lama. Pria belum menikah, wanita belum bersuami. Kalian berdua juga sudah tidak muda lagi. Sudah melewati banyak hal bersama. Sekarang sudah jadi satu keluarga. Mending urusan bahagia diselesaikan cepat daripada nanti. Cao Yi Pak Liu juga bermaksud baik. Selesaikan saja urusannya. Saya juga bisa punya bos wanita. Ini bukan urusan saya ngomong-ngomong. Nanti rencana proyek di sana. Kasih saya satu investasi selanjutnya. Bagaimana dengan rencana kamu di Wangs? Mau mengajak Anda makan bersama. Katakan ada urusan penting yang perlu dibicarakan. Datang ke saya kamu juga ya. Tidak bilang-bilang sama teman. Bilang sama kamu juga tidak ada gunanya. Jumlah ini pertama kali saya lihat. Saya juga kaget masih teman gak sih? Ini siapa oh? Ini pacarnya Xiao Chao. Lagi bersama. Oh begitu. Ayo masuk kita bicara, di dalam masuk bicara di dalam. Ayo. Cao Yi tidak bisa minum. Kenapa dia tidak bisa minum, dia masih harus nyetir. Kalau mabuk gimana nyetirnya saya tidak setuju. Hubungannya memang baik ya. Kalau pasangan saya tahu saya sering minum-minum, pasti saya dikuliti haha. Pasangan saya ini juga terlalu buru-buru. Lihat ini. Ngomong banyak juga percuma. Material yang kita dapat. Semua harga modal saya kasih ke kamu. Oke, tidak masalah, segera sampai. Dana penuh segera sampai. Akan bertanggung jawab untuk ini. Kamu bisa langsung hubungi dia. Hei, jangan buru-buru. Teman-teman kami yang sering perjalanan jauh dapat sesuatu. Percayalah kamu pasti tertarik. Ini. Kalian mau ikut lelang tanah pemerintah itu? Jujur aja aku lihat kamu. Ditekan oleh raksasa properti, hatiku juga sakit. Siapa sih yang gak mau sukses, iya kan? Kalau gak kayak dosa aja. Langsung dia bokot. Kalau bukan karena Xiao Chao gak kebayang. Hei, jadi aku dapetin ini buat kamu. Tanah yang mau dilelang itu. Aku punya info. Pemerintah mau kembangkan ke sana. Tapi semua udah siap. Sekarang uangnya belum turun. Kamu juga tahu uang gak turun. Orang-orang di bawah gak mau kerja. Dijual. Kita bangun mall di sini. Setelah itu kita bangun perumahan. Uangnya langsung mengalir deras. Ayo kasih jawaban tegas. Berani nggak ajak teman-teman sukses besar? Kasih jawaban tegas. Berani nggak ajak teman-teman sukses besar? Hei, Cao Yi nggak boleh minum alkohol. Kenapa dia nggak boleh minum? Cao Yi nyetir. Minum alkohol gimana nyetir? Aku nggak setuju, belum nikah udah ngatur banget. Belum masuk rumah udah ngatur ketat. Iya nggak apa-apa. Paling-paling nanti panggil supir pengganti. Paling kita suka kamar tidur di sini semalam. Ayah. Ayo tidur di sini semalam.
Jarang-jarang senang kayak gini. Ya sudah, minum aja. Hahaha. Xiao Chao. Aku kasih lihat sesuatu yang bagus. Gimana, senang kan? Bagus banget. Caoi, aku nggak bakal biarin kamu. Kalau nggak aku bukan Wang Jing. Ada apa? Kamu belum tahu ya? Sudah diambil Caoi. Caoi si anak ini. Beruntungnya luar biasa. Setiap saat genting, selalu ada dana besar buat dia balik modal. Kenapa nggak ada yang kasih kamu? Maksud kamu apa? Caoi jauh lebih susah dari yang kita bayangkan. Lebih susah dihadapi. Dan hari ini, dia Caoi malah udah duluan ngelakuin sesuatu ke kita. Terus kamu mau gimana? Gimana? Habaisan dia. Ada orang yang cocok. Hei. Jiang Liqiang, kamu kesini dulu. Su Xia Owen. Si sampah ini bareng. Jiang Liqiang dibandingin sama dia. Kamu yang sampah. Dia ada apa bagusnya? Aku juga bisa kasih kamu puas. Kamu bajingan. Berani ganggu istriku. Aku bikin kamu cacat. Hah, kamu pantas. Mereka banyak, biarin aja mereka pergi. Mau pergi udah telat. Serang, ayo. Siapa yang berani? Siapa juga nggak bisa pergi serang. Ayo, ayo. Jiang Liqiang, kamu gak bakal menang lawan aku. Berhenti aja. Caoi, aku nggak bisa lawan kamu. Biarin aku pergi, apa yang kamu mau. Oke, kasih aku proyek terbaru perusahaan kamu. Kasih aku proyek terbaru yang kamu dapat. Apa semuanya hilang? Aku tahu. Dia emang jago juga ya. Kalau nggak bisa bunuh dia, coba lagi. Pakai cara itu lagi. Oke. Sudah siap. Segera siapin buat kamu. Gak usah. Besok pagi. Ke perusahaan Su kalau aku nggak ketemu kamu. Kamu tahu akibatnya. Jangan lupa kirim kontraknya. Ada masalah nggak? Oke, tanda tangan kontrak aja. Jangan lupa kirim barangnya. Oke, tenang aja. Aku segera kirim orang untuk ngirim barangnya. Anda ini rugi besar, kita ini kayak ngasih gratis. Diam, ini aku yang mau. Kalau gitu aku duluan ya. Siapa bilang boleh pergi? Kurasa masih mampu bayar. Asistenku mau ngobrol sama kamu.
Ngomong siapa? Itu orangnya Wang Jing dan Liang Yuan. Ayo pergi. Nggak mau lepasin kita. Tenang, ada aku. Xiao Cao, aku dengar preman yang dikirim Wang Jing sudah ditangani sama asistenmu. Mereka nggak bakal berhenti gitu aja. Udah sampai tahap ini. Gimana kalau dia nekat? Sebelum dia nekat pasti aku cari orang buat nangani mereka. Ngomong-ngomong. Bagaimana investigasinya? Hari ini aku datang karena ini, coba lihat. Sudah ketemu. Orang nomor 1 di perusahaan properti. Dan Liang Yuan ini, kerjanya kejam dan nggak pilih cara. Proyek yang dia sentuh di industri ini, nggak ada yang berani sentuh. Cara kerjanya lebih kejam dari Wang Jing, jadi sekarang di industri ini, nggak ada yang berani macam-macam. Wang Jing kenal dia gimana? Wang Jing bisa sukses karena Liang Yuan. Mereka berdua dari awal udah komplotan. Manager Liu. Nggak ganggu kalian kan? Nggak. Setelah kejadian ini, masalah terus aja datang. Sekarang armada masih macet. Sudah ketemu. Orang-orang ini benar-benar jahat, bahkan bikin barang terlarang. Banyak kejahatan yang mereka lakukan. Mereka nggak ragu sama sekali. Lapor polisi, lapor, apa mana buktinya? Aku kelihatannya sebodoh itu ya. Kamu lupa kita masih punya jurus andalan. Oh, waktu itu di parkiran keluarga Su. Kita ada kamera. Selamat datang rekan-rekan bisnis lokal. Teman-teman wartawan. Tempat konferensi pers. Kamu masih berani datang ya? Kenapa aku nggak berani datang? Tetap tenang. Bisa jadi apa? Kalian masih mau jadi apa? Caoi cuma orang kayak kamu. Masa berani ngomong gitu sama aku? Aku kasih tahu. Hari ini kamu berani sentuh kami sedikit saja. Aku bikin kamu hidup lebih susah daripada mati. Ketua Direksi Grup Liang. Menyewa pembunuh bayaran. Kamu bilang perlu aku yang turun tangan. Dari mana kamu dapat kabarnya? Siapa-siapa yang bocorin kabarnya? Kalian ini fitnah. Cepat pergi urus PR, bersihin beritanya. Ketua direksi opini, bisa dikendalikan. Pasti akan terpengaruh. Menyewa pembunuh bayaran itu beneran. Kalau beneran, jangan percaya omongannya, ini semua berita palsu. Dia. Jadi dia yang bilang gitu. Semua hal kasih tahu aku. Diam-diam pergi ke konferensi pers. Terlalu berbahaya kan? Aku udah balik. Sudah, jangan marah. Jago ngomong. Adik ipar juga ada. Kalian ngobrol aja. Adik ipar pelan-pelan. Kamu sama Lau Liu, kalian berdua nggak kelihatan. Semua aku yang urus hubungan. Susah ya. Cepat kasih aku air, haus banget. Dikelola ketat. Udah bilang ada beberapa hal. Harus dikasih. Kamu kurangin ngomong, nanti kabur lagi. Ah, Gimana kabarnya? hahaha. Semua udah kita akuisisi. Kerja bagus. Bagus deh Lau, MA gerakannya cepat juga. Gimana urusannya? Haha, bagus. Tapi hari ini aku ada urusan. Ini urusan penting dulu. Ayo pergi. Pergi. Xia Owen. Mau beres-beres bareng. Besok kita akan pindah. Banyak kenangan kita di sini. Bayangkan besok kita harus pergi.
Agak berat juga ya. Iya. Kita sudah pindah ke rumah baru. Perusahaan juga sudah berjalan lancar. Baru saja dimulai. Janjimu memang selalu terpenuhi. Aku benar-benar tidak salah pilih. Xiaowen, maukah kau menikah denganku?